Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah Sejarah Arsitektur Nusantara, akan mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah ini, yaitu menjelaskan tentang desain arsitektur Nusantara, Jawa Timur, Rumah Joglo. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baiklah, saya sendiri, Adam Atmanu, dengan NPM G1E019030. Saya Sukma Saputri dengan NPM G1E019001. Saya Rosita Romalia Sitepu dengan NPM G1E019002. Saya Nia Patricia dengan NPM G1E019018. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan dibahas oleh Sukma Saputri. Kepada Sukma Saputri, saya persilahkan. Baiklah, rumah tradisional Joglo, Jawa Timur. Arsitektur rumah Joglo adalah salah satu bentuk perwujudan estetika tradisi Jawa. Setiap struktur yang dibangun pada rumah tradisional Jawa menggambarkan kedalaman makna. Makna tersebut dibangun dan dijiwai oleh kultur setempat dengan senantiasanya dilandasi suatu nilai yang dijunjung tinggi. Bangunan Joglo memiliki beberapa hal yang khas, bentuk atap dan tiang-tiangnya atau soko. Dan pada bangunan Joglo tersebut terdapat konsep ornamen, di mana konsep ornamen tersebut menciptakan kesan dan suasana tradisional selain dari tatanan dan komposisi bentuk secara fisiknya. Kesan dan suasana ini yang tidak dapat diukur dari unsur inderawi, namun dengan perasaan saat berada di dalamnya. Bentuk dari rumah Joglo dapat dengan mudah dikenali dari bentuk atapnya yang menyerupai gunungan dengan mala yang sangat pendek. Secara lebih jauh juga disertai dengan lambang tumpang sari yang berada di atasnya. Dekorasi bangunan tradisional Jawa terdiri dari flora, fauna, alam, dan hiasan religius. Ragam hias flora tersebut tidak bisa dipisahkan dari pengaruh zaman pra-Islam. Flora yang digunakan sebagai hiasan pada bangunan tradisional Jawa memiliki makna sakral. Secara umum, Joglo menggunakan lebih banyak variasi jenis tumbuhan hias. Dekorasinya dapat dilihat pada atap Joglo. Setiap ruangan pada rumah Jawa memiliki perbedaan nilai. Ruang bagian depan bersifat umum atau publik, dan bagian belakang bersifat khusus, pribadi atau privat. Uniknya, setiap ruangan dari bagian teras, pendapa, sampai bagian belakang, pawon dan pekeiwan, tidak hanya memiliki fungsi, tetapi juga syarat dengan unsur filosofi hidup etnis Jawa. Penataan ruang utama pada rumah tradisional Jawa dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Widayat 2004. Yang pertama ada pendapa, terletak di bagian depan rumah tradisional Jawa yang terbuka dengan 4 pilar atau sakaguru, di mana difungsikan sebagai ruang pertemuan. Yang kedua ada peringgitan, terletak antara pendapa dengan dalem, yang difungsikan sebagai tempat upacara ruatan. Yang ketiga, dalem, terletak di bagian belakang rumah dan dibagi menjadi 3 ruangan. Sentong. Sentong tengah terletak di tengah dan difungsikan sebagai ruang penyimpanan. Sentong kiwa dan sentong tengen terletak di sisi sentong tengah dan difungsikan sebagai kamar tidur. Lalu yang terakhir ada gandok dan pawon. Gandok adalah ruangan yang panjang terletak di sisi kiri dan kanan peringgitan dan dalam. Pawon berfungsi sebagai dapur yang terletak di bagian belakang sentong. Posisi pendapa bagian depan dengan dalam belakang, gandok kiri dan kanan, sentong kiri dan kanan, pintu dan jendela, serta pemasangan posisi patung loro blonyo yang simetris mendidik kita pada nilai keharmonisan, keserasian, dan keteraturan sehingga diperoleh ketentraman dan kebahagiaan keluarga.
Rumah joglo dibangun dengan struktur kayu yang didukung oleh 4 pilar utama di tengah yang disebut soko guru dan 12 pilar periferal yang lebih kecil. Soko guru dan pilar lainnya berdiri di atas tanah dengan jenis pondasi yang disebut umpak. Di bagian atas, 4 pilar soko guru dihubungkan secara kaku oleh tumpang sari yang dimaksud adalah rangka balok dibangun satu di atas yang lain dengan saling mengunci dan sistem tumpang tindih. Atap joglo bagian atas ditopang oleh tumpang sari yang sangat kaku ini. Bagian utama dari bentuk atap joglo lebih curam dan hubungan atapnya memiliki ukuran yang jauh lebih pendek dari hubungan atap sebelumnya. Ada 3 jenis sistem konstruksi itu, membuat struktur ini memiliki stabilitas dan ketahanan dengan gempa. Yang pertama, sistem purus atau sistem konstruksi knockdown berfungsi sebagai kunci. Yang kedua, sistem ceblokan, di mana kolom dimasukkan secara langsung ke lantai tanpa sistem purus. Yang ketiga, sistem katokan di mana balok berada di pusat gedung dengan menggunakan sistem penguncian atau 4 garantil menonjol ke atas untuk mencegah balok bergerak. Penggunaan umpak diasumsikan sebagai selective base isolation agar mengurangi getaran tanah pada bangunan keseluruhan. Hal ini karena bangunan Jawa merupakan organisme yang utuh dan menerapkan sistem meru, kepala atap, badan tiang, kaki umpak. Menurut Frick 1997. Kepekaan lingkungan tercermin pada estetika atap susun 3 dan keterbukaan ruang serta tanaman di sekitar rumah. Rumah joglo biasanya mempunyai bentuk atap yang bertingkat-tingkat. Semakin ke tengah, jarak antara lantai dengan atap yang semakin tinggi. Hal tersebut dirancang sirkulasi udara yang masuk lancar dan dapat dirasakan oleh manusia itu tersendiri. Pintu dalam yang rendah mengharuskan tamu atau siapapun yang memasuki melewati pintu yang berlaku hormat, menunduk jika tidak mau terbentur kepalanya atau kakinya tersandung. Struktur lantai bersusun mencerminkan nilai ungguh-ungguh, empan papan, atau sikap tahu diri sehingga dalam berperilaku senantiasa tidak salah tempat. Estetika demikian mengarahkan pada pendidikan nilai sopan dan menghargai sesama. Kemudian dilanjutkan ke konsep detail dari rumah joglo Jawa Timur tersebut. Pada rumah joglo, terdapat beberapa hiasan ukiran yang memberikan keindahan, serta diharapkan dapat memberikan ketentraman dan kesejukan bagi yang menempatinya. Bagi orang Yogyakarta, hiasan rumah tersebut banyak diilhami oleh flora, fauna, dan alam. Kemudian, konsep rumah tradisi Jawa dijiwai oleh struktur kosmologi yang menjadi sumber pandangan dan sikap orang Jawa dalam menanggapi lingkungannya. Pengaruh ini ditransformasikan secara simbolik dalam bentuk pengaturan serta posisi ruang, bentuk ragam hiasan dan warna, arah rumah, perhitungan hari pembuatan maupun ukuran dan bentuk bangunan itu sendiri. Baiklah, sekian untuk penjelasan dari rumah joglo yang berasal dari Jawa Timur, dari kami kelompok 10. Sekian dan terima kasih.